Alright, halo YouTube and hello everyone. Khususnya untuk murid-murid saya di high school dan junior high school yang sedang menyaksikan presentasi saya. So, hari ini kita akan bahas soal bulu tangkis atau badminton. Materi kita, kita langsung masuk aja. Well, sebagaimana kita semua tahu, bulu tangkis aktivitas permainan menggunakan sebuah raket and shuttlecock. Ya, shuttlecocknya dipukul oleh raketnya dan melewati di sebuah net. Oke, berlaku untuk putra putri, ada bentuk tunggal, putra tunggal putri, ganda, kemudian ada ganda campuran. Ya, mixed double yang dimana tim tersebut ada laki-laki dan perempuan. Dan itu permainan adalah mukul kok di lapangan lawan melalui atas net. Jadi you have to shot the cock, pukul melewati jaring ke area lawan. Oke, so pertama kita lihat dulu. Ini kira-kira lapangan sebenarnya. Jadi 13,4 meter kali 6,1. Ya, di tengah gitu yang garis yang putus-putus itu ada net. Yes, kemudian ini sebenarnya ada dead zone ya. Yang di dalam itu yang kalau kita lihat di atas tuh ada panah 1,98 meter itu dari net sampai ke play area. Oke, kayaknya saya punya lagi. Nah, ini ya dead zone. So, di situ pemain nggak boleh ngelangkah ke situ. Dead zone, dan kalau bolanya jatuh ke situ melewati net dan jatuh di area lawan itu dapat poin. Oke, di sini ada keterangannya. Play zone-nya ya kira-kira tadi 1,98 atau bisa bikin 2 meter. Di atas pojok kanan atas juga ada service marker, itu batas untuk service. Kemudian playing areanya sekitar 6 meter ya, kali 5 meter di sebelah kanan singlesnya itu. Oke, dan tinggi meter kurang lebih 1,5 meter di tengah-tengah ya. Jadi totalnya 16 kali 6 meter. So, dalam permainan itu adalah namanya sistem rally 3 kali 21 poin. Kalau kita lihat banyak pertandingan di bulu tangkis internasional kayak di Thomas Cup atau Thomas Open dan lain-lain, itu rally-nya sistem 3 kali 21 poin. So, satu set terdiri 21 poin itu maksimal. Pemain yang mendapatkan 21 poin pertama dia yang menang. Nah, kalau terjadi kedudukan sama, misalnya sama pemain 20-20, artinya juice. Jadi harus di sini keterangannya berakhir pada poin 22, artinya harus beda 2. Kalau dia sama, akan juice lagi 21. Misalnya kemudian karena 20-20, 21. Ternyata pemain yang satu lagi juice terus. Nah, di sini keterangan kedua akan diperlakukan bila kemudian terjadi kedudukan sama lagi. Terus sampai maksimal sampai 29 sama, itu nggak juice lagi udah. Maximum point is 30. Kita next. Oke, keterampilan bulu tangkis. Yang pertama megang grip, megang raketnya, gripnya, kemudian posisi kaki, langkah footwork atau olah kaki, dan ketika strokes atau pukulan. Well, yang pertama cara pegang Inggris ya, English grip. Ya, raket dipegang dengan permukaan raket menghadap kiri kanan. Ya, kalau kita lihat sih kayak orang lagi salaman. Tapi jadi bagian tepi raketnya lurus sama ujung. Jadi kayak huruf V antara raket sama tangan kita. Ya, pangkal ibu jarinya megang dan telunjuk. Next, pegangan grip backhand. Ya. Raketnya berpegang permukaan, bisa lihat di gambar di sini. Dia raketnya menghadap kanan kiri. Cuma raketnya agak diputer ke kanan, atau kiri, cuma lihat pegangannya. Jadi ibu jarinya itu jempol megang raket di bagian yang lebar, bagian yang lebar daripada handle-nya. Jadi kayak kita tuh kalau lihat ke bawah gitu loh. Ya, tapi tetap raketnya tuh permukaannya ngadep kanan kiri ya. Next. Nah, kalau ini tuh sama pegangan gebuk geblek kasur ya, atau frying pan. Jadi kayak kita megang panci itu gimana? Tapi bayangin permukaan raket itu masih menghadap kanan kiri. Jadi agak tepinya tuh diputer ke kiri gitu. Tapi kalau bayangin kalian lagi megang panci, nah itu diputer. Pancinya tuh diputer. Oke, so simple. Next, so keterampilan kedua adalah analisis gerak langkah kaki, footwork atau olah kaki. Nah, langkah kaki itu sangat penting karena kita
saat bermain bulu tangkis atau badminton pasti harus membaca kemana kok akan pergi. Kalau kita lihat di gambar nih, nah ini salah satu footwork. Lihat. So, yang gambar yang dilingkari ini, saya zoom dulu ya. Nah, ini posisi yang putra itu steady set. Oke, ya yang putri ini jadi dia kayaknya formasi depan belakang itu mengambil langkah lanjus kanan depan kayak gini. Ya. Jadi walaupun posisi dia jauh dari kok, tapi dia menggunakan posisinya seperti ini nih, langkah besar. Kalau saya bilangnya lanjus kanan depan, jadi mengarah ke mengikuti kemana koknya. Jadi koknya itu, jadi footwork itu memungkinkan si atlet itu atau kita pemain bulu tangkis bisa mencapai kok, meraih kok. So, yang ketiga adalah pukulan atau strokes. Yang meliputi apa aja? Ada service, pukulan forehand, backhand, pukulan loop, dan smash. Yuk kita bahas yuk. Kita next aja ya. So, pertama service. Service itu ada service panjang, service pendek. Teman-teman semua bisa lihat di sini ada gerakan service panjang ya di gambar yang sebelah kiri yang ini. So, kita bahasnya pakai yang dominan tangan kanan ya. So, koknya dipegang tangan kiri di depan dada ya, agak jauh, tangan lebarin. Kemudian raketnya dari bawah belakang. Jadi biasanya kalau servis panjang itu koknya dijatuhin, dilepas, kemudian tangan kanan di swing yang megang raket, dan itu untuk servis panjang. Jadi koknya akan jauh gitu. Nah, next yang kedua adalah servis pendek. Teman-teman bisa lihat sama yang pukulan tangan kanan ya. Jadi koknya itu taruh depan, menghadap ke bawah, dan posisi raket tangan itu lagi backhand ya. Jadi dan kalau kita lihat kakinya itu di dekat garis dead zone ya, jadi dekat net gitu. Karena service pendek, koknya itu akan pendek langsung direct ke depan net lawan ya. Biasanya lawan juga akan balikin koknya dengan backhand tinggi jauh ke belakang. Oke. Next ada pukulan forehand. Pukulan forehand atau overhead itu sebagaimana teman-teman kita tahu, ini forehand di samping ya, kurang lebih seperti ini. Atau forehandnya overhead kalau di gambar yang sebelah kiri ini, jadi koknya datangnya dari atas. Seperti itu. Seperti biasa teman-teman memukul kok. Oke, backhand. Nah, lihat tangannya legend kita Indonesia, Mas Taufik. Jadi ngambilnya itu dari dalam, arahnya mukulnya keluar. Jadi raketnya itu diputer, ngambilnya tuh dari arah dalam keluar, mukulnya keluar. Ya, bagian belakang raketnya. This is backhand, and ada loop atau drop shot. Nah, loop sama drop shot. Jadi sebenarnya saya jelasin drop shotnya dulu ya. Drop shot itu sebenarnya kayak mau smash tapi sebenarnya enggak. So ini tactical skill. Jadi mau drop shot ternyata bolanya itu jatuhnya deket di belakang net, di depan net lawan. Ya, seakan-akan ancang-ancang mau smash tapi enggak, mau pukul keras tapi enggak. Ternyata bolanya drop ke dekat gitu. Jadi untuk menipu lawan, makanya lihat gak ada gerakan, gak ada lompat kan. Kalau smash biasanya ada lompatnya. Dan loop ini sama, cuma bedanya kalau loop itu biasanya ngambil bola-bola yang deket dari net kita nih sebelum kok jatuh, itu dipukul ke belakang si lawan. Jadi goalnya adalah memukul si kok itu bolanya ke belakang. Tadi kalau drop shot kan ke depan ya, pendek. Kalau loop itu ke belakang jauh. Next dan terakhir pasti semua tahu smash. Yap. Kita lihat gambarnya sini legend kita. Mas Taufik dia smash, pukulan smash itu biasanya lompat. Jadi aba-aba di sini. Wait. Oke, stretch out non racket arm. Biasanya ambil ancang-ancang dulu. Oke, tangannya dibuka lebar dan dia lompat dan dia pukul koknya. Dan arah koknya itu seperti ini nih. Oke, this is a shuttlecock direction ya. Jadi arah koknya itu menukik ke bawah.
Jadi pukulannya keras dan menukik. Tujuan dari smash adalah menyerang dengan kekuatan penuh dan memastikan untuk mendapat poin. Ya, bisa lihat di sini. Di sini ada shuttlecock directionnya. Jadi bedanya smash sama tadi ada drop shot atau loop itu. Kalau ini untuk tactical, untuk menipu lawan. Kalau ini direct untuk menyerang, full attack, untuk untuk melakukan serangan penuh dan mematikan pertahanan lawan. Arah koknya menukik ke bawah. Digunakan make sure jadi si lawan nggak bisa balikin bolanya lagi buat poin buat kita. Oke, sekian paparan dari saya bulu tangkis. Terima kasih khususnya untuk anak-anak murid saya di Junior High School dan Senior High School. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan share kalau kamu suka video ini, dan jangan lupa berikan komentar apabila kamu punya saran dan koreksi dari paparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat semuanya. Salam olahraga.